Halo semua, apa kabar para pencari wifi gratis? Baik, hope Anda lancar? Baguslah. Di video kali ini, tim film OI bakal merangkum alur cerita film Zombie Virus 2014. Oke, langsung aja ke filmnya. Sebelum itu, intro. Get it when I get back. Di dalam film ini bercerita tentang 6 mahasiswa yang sedang berlibur di sebuah kabin. Akan tetapi, hal mengejutkan pun terjadi, di mana berang-berang sebuah berubah menjadi seperti zombie. Apakah mereka selamat dari berang-berang itu? Langsung aja ke ceritanya, guys. Film ini diawali dua orang yang sedang mengangkut bahan kimia yang beracun. Karena si sopir hanya fokus pada HP, dirinya tak sadar di depannya ada seekor rusa yang melintas. Alhasil, mereka menabraknya. Salah satu tong mereka keluar dan menggelinding ke arah danau. Lalu, bahan kimia itu bocor dan mengenai berang-berang yang ada di sungai sana. Shane diperlihatkan 3 orang mahasiswa yang akan berlibur ke kabin. Mereka bernama Mary, Jen, dan Joe. Setelah mereka sampai, langsung disambut oleh tetangganya bernama Gregoson. Mereka pun sengaja bersantai, namun Jen dan Joe menyadari bahwa di sana tak ada sinyal. Mereka mengatakan bahwa dirinya tak bisa hidup tanpa koneksi internet. Karena hal itu, mereka pun memutuskan untuk berenang di danau tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka bertiga bersenang-senang sambil memainkan permainan. Dan saat yang bersamaan terdengar ketukan pintu yang sangat keras. Salah satu dari mereka, yaitu Yoy, memutuskan untuk melihat keluar. Ternyata yang datang adalah pacar dari mereka bertiga. Mereka bernama Buck, Sam, dan Tommy. Di dalam itu ada pasangan yang ada masalah, yaitu Sam, di mana Sam tertidur dengan wanita lain. Hal tersebut yang membuat Jen marah besar. Saat Jen ingin mandi, ia tak sengaja melihat berang-berang yang sudah menjadi seperti zombie. Saat mereka mengecek kamar mandi, sangat terkejut karena melihat berang-berang yang sudah menjadi zombie. Dengan cepat, dari salah satu mereka memukulnya. Setelah selesai, salah satu mereka membuang bangkai di depan rumah. Esok pagi, saat mereka ingin berenang di danau, mereka melihat berang-berang semalam menghilang. Mereka mengira berang-berang itu telah dimangsa oleh hewan buas. Tanpa pikir panjang, mereka langsung mandi di danau itu. Di sana, Jen merasa trauma karena melihat berang-berang itu. Teman-temannya membujuk agar ia segera masuk ke dalam danau itu. Ketika sudah di dalam air, Jen merasa ada yang lewat di kakinya. Bersama dengan itu, salah satu temannya tenggelam. Mereka menganggap bahwa itu adalah letusan semata. Tetapi ia sadar kalau muncul darah dari danau itu. Ternyata kaki Buck terputus akibat suatu makhluk. Mereka menyadari kalau berang-berang itu yang menyebabkan semua ini. Jen yang melihat semua itu langsung pergi ke kabin untuk menelpon bala bantuan. Tetapi teleponnya sama sekali tak berfungsi. Ternyata berang-berang itu yang telah memutuskan saluran telepon itu. Dan tiba-tiba Jen mendapatkan serangan dari salah satu berang-berang itu dan membuat kakinya luka karena cakarannya. Tetapi dengan mudah Jen berhasil menaklukkan hewan tersebut. Sementara itu, teman-temannya yang ada di danau berusaha untuk naik ke daratan. Mereka mulai memikirkan cara sampai salah satu teman mereka bernama Sam memutuskan untuk melempar anjing milik Yoy untuk mengalihkan perhatian dari berang-berang itu. Dengan susah payah, akhirnya mereka sampai di daratan. Di situ membahas sebenarnya makhluk apakah dia. Walaupun sudah dipukul dan ditusuk beberapa kali, hewan itu masih saja tetap hidup. Di sela mereka berbicara, Joe tak rela kehilangan hewan peliharaannya. Oleh karena itu, dirinya marah terhadap Sam. Mary di sini berpihak kepada Sam daripada Joe, dan Joe mengungkapkan bahwa Mary adalah selingkuhannya Sam. Mendengar hal itu membuat Jen menjadi marah, tetapi kemarahannya mereda saat melihat sekumpulan berang-berang yang ada di depan kabin. Mereka lalu menutup jendela dan pintu. Karena pendarahan yang dialami oleh Buck, Tommy dan Joe memutuskan untuk membawa Buck ke rumah sakit. Mereka berdua pergi ke salah satu mobil. Ketika sampai di depan mobil, mereka langsung segera pergi. Sementara itu, Ibu Gregoson sangat khawatir dengan mereka karena sebelumnya mereka sempat berteriak. Akan tetapi, suaminya berkata mereka sedang mengadakan pesta. Untuk itu, Ibu Gregoson memutuskan untuk tidur di kamar.
Tetapi tak disangka, berang-berang itu sudah masuk di rumahnya. Di sisi lain, Tommy perjalanannya menjadi terhenti karena pohon yang tumbang. Ternyata yang melakukan semua ini adalah berang-berang tersebut. Karena tak ada jalan lagi, Tommy memutuskan untuk berjalan kaki mencari bala bantuan. Sementara Zoe disuruh untuk kembali ke kabin. Tetapi saat sudah di dalam mobil, Zoe mendengarkan teriakan dari Tommy. Benar saja, Tommy telah tewas tertimpa pohon karena berang-berang tersebut. Untung saja mereka bertemu dengan pemburu yang mereka membantu Zoe dan Buck. Pemburu dan lainnya memutuskan untuk pergi ke rumah ibu Gregoson. Akan tetapi setelah sampai di sana, mereka terkejut atas kematian keluarga Gregoson. Sementara itu, Jen dan Mary membaca buku tentang berang-berang di sana. Ia mulai takut karena berang-berang bisa menggali dari bawah tanah. Sementara di rumah Gregoson, mereka mendengar suara-suara dan ternyata Buck berubah menjadi monster yang mengerikan. Dia langsung memangsa pemburu tersebut. Sementara Zoe coba bersembunyi di sebuah kamar. Di saat yang sama, ibu Gregoson sudah terinfeksi dan akan menyerang Zoe. Karena tak ada jalan lain, Zoe terpaksa melompat dari lantai 2 menuju keluar rumah. Sementara itu, Mary yang beristirahat tiba-tiba dihampiri oleh Jen. Dan ternyata Jen juga berubah menjadi monster yang menyeramkan. Sebelumnya, karena Jen memiliki luka cakaran yang disebabkan berang-berang itu, Jen menyerang Mary sehingga Mary sedikit terluka. Untung saja Sam memukul Jen yang sudah terinfeksi. Lalu mereka berdua sembunyi di dalam kamar mandi. Mereka berdua bergantian untuk membuka pakaian untuk memastikan belum tercakar oleh berang-berang itu. Setelah selesai, bukannya keluar mereka malah mantap-mantap bersama. Dengan itu muncullah dari bawah rumah dan mulai memangsa Sam. Kebakaran pun terjadi akibat berang-berang itu. Mary pun sudah pasrah kalau dirinya mati di sini. Tetapi Zoe datang membawa mobil mereka segera meninggalkan tempat itu dan tak terasa matahari mulai terbit. Di tengah-tengah perjalanan mereka harus berjalan kaki karena ada pohon yang tumbang. Tapi saat mereka keluar, Mary menodongkan pistol ke arah Zoe. Mary mengira Zoe terinfeksi karena berang-berang itu. Dengan tegas Zoe mengatakan dirinya terluka karena melompat dari lantai 2. Namun di saat bersamaan yang berubah adalah Mary. Dengan cepat Zoe membunuh Mary. Akhirnya Zoe sendirian berjalan untuk mendapatkan bala bantuan. Dan Zoe melihat kendaraan yang melintas. Tetapi lagi-lagi si sopir bermain HP yang membuat si Zoe tewas tertabrak. Dan film ini pun tamat dengan ending yang sangat mengencrotkan. Asu sih endingnya. Langsung mah dolanan FF. Oke. Dari film ini mengisahkan dan memberi makna bahwa kita tidak boleh ceroboh dari apapun yang kita akan perbuat ya guys. Jadi tetap waspada apapun itu kalau belum mengenal dengan benar-benar lokasi tersebut. Dan saya pun mengundurkan diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.